tergantung kata-kata penjelas. Kan saya udah pernah bilang. Kalau Rabbus samawati berarti Allah. Kalau Rabbul bait berarti manusia yang memiliki rumah. Nah, udah. Sekarang pertanyaannya kalau di itlaq, tahu nggak arti itlaq guys? Tanpa ada keterangan, tapi berbentuk pertanyaan. Nah itu gimana bang? Misalnya ada yang tanya, Man Rabbuka? Siapakah? Nah Rabbu nih, Rabbuka nih. Nih, udah, Man Rabbuka nih. Nah, ini kalau robnya banyak siapa yang kita jawab bang? Kan gitu. Mantap pertanyaan guys. Luar biasa. Bang, siapa yang tanya tadi? Bang Flegon. Nah sama kayak gini saya tanya ke Bang Flegon. Bapak, tolong aku. Bapak, tolong saya misalnya. Ini bapak yang mana nih? Siapa yang lagi saya panggil nih? Siapa yang lagi saya panggil? Bapak, tolong! Siapa yang lagi saya panggil? Bapak, tolong saya! Siapa yang lagi saya panggil nih? Siapa yang lagi saya panggil? Tuh terjawab tuh. Tuh Bang Flegon ganteng dan jujur. Bisa orang tua, bisa orang di jalan, bisa bapak guru. Intinya laki tuh. Tuh dia tahu tuh probability-nya banyak. Katanya itu kan gak ada keterangan nih. Kan itu gak ada kata-kata keterangan tuh. Itlaq tuh. Gak ada bapak apa misalnya. Bapak dari ibu saya. Oke berarti apa? Bapak dari misalnya gini. Ibuku ketemu bapakku. Nah ini ada kata-kata keterangan yang membawahi bahwa ini adalah ayahku. Oke. Bapak menteri, ada keterangan nih bahwa bukan ayahku tapi berbicara tentang pemimpin. Oke. Bapak itu lagi nanam padi. Ini berbicara bukan pemimpin, bukan orang tua, akan tetapi kepada orang yang kita hormati dengan sebutan bapak. Nah, tadi ada kata-kata nih yang nggak ada kata-kata keterangan nih, nggak ada kata-kata keterangan. Bapak, tolong aku. Nah, siapa guys? Siapa? Bapak, tolong aku. Nah, siapa nih? Siapa nih? Pasti emang pintar, ya. Nah, Bapak, tolong aku. Nah, itu siapa guys? Kan tadi ada pertanyaan, Bang, abang bilang Rob di Islam banyak. Memang tergantung kalimat penerangannya. Rabbus samawati wal ardh cuma Allah. Kalau Rabbul bait bisa saya, bisa Bang Mogi, bisa siapapun menjadi pemilik rumah. Oke. Rabbul balad, ya kalau kamu gubernur berarti kamu Rabbul balad. Kamu punya harta, Rabbul mal namanya. Nah, kamu orang yang memiliki harta nih. Nah, kalau ditanya Marrabuka. Nah, ini kan nggak ada kata-kata penjelas, nggak ada samawati, nggak ada balad, nggak ada bait, nggak ada mal. Nah, ini gimana nih? Nah, sama seperti kalian, saya tanya nih, Bapak, tolong saya. Siapa nih? Yang lagi saya panggil siapa? Hah? Yang lagi saya panggil siapa? Ya kayak saya bilang tadi. Bapak, tolong saya. Siapa? Jawab dulu. Kalau saya ngomong, Bapak, tolong saya. Siapa nih? Laki-laki dewasa? Enggak laki-laki dewasa. Oke. Kalau saya panggil, Bapak, tolong saya. Kira-kira saya tahu nggak yang lagi saya panggil siapa? Ini saya ngomong nih. Bapak, tolong saya. Kira-kira saya tahu nggak orang yang lagi saya panggil? Tahu. Berarti cuma si pembicara yang tahu. Bener nggak? Berarti cuma si pembicara yang tahu. Nah kalau di depannya ada tukang kebun nih.
Saya ngomong, Bapak tolong saya. Ya berarti yang saya maksud tukang kebun. Kok belum tentu, Lid? Dia bilang belum tentu. Gimana belum tentu? Di depan kamu ada tukang kebun. Bapak tolong saya. Oh ini yang dia panggil bukan tukang kebun nih. Bapaknya atau Pak Prabowo. Kan lucu. Kamu dalam memanggil Bapak tolong saya itu kamu udah tahu maksud siapa yang kamu panggil. Jangan longor lagi. Tadi udah pinter, sekarang longor lagi. Sekarang longor lagi, nggak boleh. Tadi udah pinter. Sekarang kok longor lagi. Nggak boleh kayak gitu. Kalau pinter-pinter selamanya, nggak boleh. Ada sisi bodohnya lagi, nggak boleh. Kalau pinter-pinter selamanya. Kan tadi saat kalian memanggil Bapak tolong saya, kalian udah tahu siapa yang kalian mau bapakkan di situ. Dan orang yang lain tidak boleh menebak. Orang lain menebak, oh yang dia panggil presiden. Lah, orang yang dia panggil tukang kebun kok. Bapak tolong saya, udah tahu yang dipanggil bapaknya sendiri kok. Oke. Nah, begitu juga kata Rob, man Rob buka. Nah, di sini sama seperti tadi si mutakalim nih dan si sami udah tahu si mutakalim siapa? Si pembicara dengan si pendengar pembicaraan udah tahu bapak yang mana. Sama kayak aku ngomong sama Bang Mogi ini. Bang Mogi, tadi kita baru siap ketemu kepala kebun. Bapak itu jago banget. Nah, ini nggak ada. Ini pembicaraan kami dengan bapak yang bisa umum, bisa bapak orang tua, bisa bapak presiden. Tapi nggak mungkin dong presiden karena kami dari tadi baru siap ketemu bapak-bapak kepala kebun. Sama juga seperti man Rob buka. Nah, Rob buka tersebut si pembicara dengan si pendengar udah tahu arah Robnya kemana, yaitu Rabbus sama wati wal ar. Makanya kami jawab Allahu Rabbi. Karena apa? Udah tertuju kepada siapa. Nah, itu namanya sabik lawahi kalam. Ataupun namanya apa itu namanya? Aku lupa namanya. Apa itu namanya? Itibar mutakalim. Arti itibar mutakalim, kita udah tahu ini siapa yang kita panggil. Kayak contoh nih, oi Bapak! Dengan kalimat nida, dalam bahasa Arab itu kalimat nida namanya. Siapa yang saya panggil? Dalam bahasa Arab, makanya gini, kata-kata polisemi, nih, ini kata-kata polisemi ya. Ini kan kata-kata polisemi Rob ini. Baru kita bahas nanti das dis ya. Nih Rob ini kan kata-kata polisemi nih. Arti kata-kata polisemi istirak. Tergantung kalimatnya apa penjelasan daripada kalimatnya. Contoh, Rabbul ini sama seperti penjelasan kita lihat ya. Oten di sini pasti kejang-kejang. Karena saya kasih ilmunya pasti kejang-kejang nih. Nih Rob nih. Rob ini dalam bahasa Arab namanya istirak. Apa itu istirak? Satu kata banyak makna, tergantung kata-kata penjelas. Kalau kata-kata penjelasnya mal, harta, ataupun kata-kata penjelasnya adalah Rabbul balad. Arti balad adalah wilayah, mal artinya harta. Ataupun kata-kata penjelasnya adalah Rabbus samawati wal ard. Pemilik langit dan bumi. Nah, ini tergantung. Sama juga dalam bahasa Indonesia nih. Tuh. Nah, anak SD juga ngerti maksud gue. Iya ngerti kalau abang nggak lulus sekolah. Dulu pas abang sekolah, kalau memang benar-benar sekolah ya, bahasa Indonesia tuh ada yang namanya polisemi nih bahasa Indonesia nih. Kalau dalam bahasa Arab, oke, abang agak bego-bego sedikit karena nggak pelajari bahasa Arab. Siap. Bahasa Indonesia pasti dong pelajari. Ini teori kelas 2 SMP. Nah, sekarang kita bongkar. Dimana kalau dulu dia pas SMP nggak belajar, bukan nggak belajar, makanya jangan sering tawuran, belajar jangan sering ke warnet lu, makanya nggak ngerti nih polisemi. Contoh kata pemimpin, kata pemimpin. Contoh kata-kata kepala nih aku bahas nih, ini lebih mudah nih. Nah, siap ini pasti kejang-kejang nih karena udah aku bahas jadi kejang-kejang nih. Ntar lagi kejang-kejang nih. Nah, polisemi, contoh kata kepala. Apa arti kata kepala? Nggak ada arti. Kapan kemudian dia menjadi arti? Kalau ada yang namanya kalimat penjelas. Nih, kalimat penjelas. Apa kalimat penjelas? Kepala pusing.
Oh berarti ini anggota tubuh. Kalau kepala doang nggak ada arti. Sebelum kata-kata kepala tersebut diberikan yang namanya kata keterangan. Nah kata keterangannya apa? Kepala pusing. Oh ini organ tubuh. Oke. Kepala kantor ini berarti pemimpin. Kalau kepala doang nggak bisa diartikan kecuali apa? Kalau kepala doang, apa arti kepala doang bang? Nggak ada arti kepala doang. Makanya kita akan menanyakan, kepala apa nih? Kepala pusing, berarti organ tubuh yang kau maksud. Kepala kantor. Dah. Sama juga seperti kata Rob. Kalau kaitannya Rabbul Mal, pemilik harta, ya udah ini bukan Allah. Jangan mentok satu kitab. Nah ini kan, emang ujung-ujungnya mereka akan menolak isi kepala mereka sendiri, menolak ilmu-ilmu yang udah diajarin guru. Benar. Jadi percuma guys kita jelasin. Nah, yang ku jelasin pertama ilmu sastra bahasa Arab. Ditipu orang Arab loh. Oke, ini ilmu sastra bahasa Indonesia. Siapa yang mau nipu kita? Hah? Siapa yang mau nipu kita? Ini sastra Indonesia nih, polisemi. Nah, ujung-ujungnya kan nampak siapa yang belajar dan tidak belajar. Ya lu gitu. Nah, sekarang mau ngajak adu mekanik dia, guys. Yakin lu mau adu mekanik, guys? Ntar aku jelasin Rob dulu. Nah, Rob ini ketika itlak, tahu nggak itlak tanpa kata keterangan? Syarat bimaksudih. Syarat bimaksudih itu gimana? Gini. Contoh. Ya Rob. Ini pakai ya nih. Ya Rob. Ini siapa yang saya panggil? Ya Rob. Ini siapa yang saya panggil? Sama seperti saya panggil. Oi Pak. Nah ini ya adalah namanya nida. Kata-kata seruan. Dalam bahasa Indonesia ada juga kata-kata penyeruan. Apa contoh? Oi Pak. Siapa yang saya panggil? Ya Rab, Allah. Dari mana taunya? Kan saya pemilik kata-katanya. Siapa yang saya panggil? Siapa yang saya panggil? Masih minim literasi. Yang dari tadi kan literasi semua. Ilmu yang gue kasih. Dibilang aku minim literasi. Kan lucu-lucu ya. Kalian tuh emang ngegemesin. Dibilang aku minim literasi. Dimana aku belajar guys. Dah. Oi Pak. Siapa yang saya panggil? Hah? Siapa yang saya panggil? Siapa yang saya panggil? Guys jawab. Siapa yang saya panggil? Oi Pak. Siapa yang saya panggil? Oh bro sama-sama belajar ya. Oi Pak. Ya siap saya jelasin ya. Siap ini naik ya. Oi Pak. Siapa yang saya panggil? Coba jawab teman-teman. Oi. Bukan ya Allah ya Rabbi Gusti. Bukan. Ini dulu pelan-pelan. Kalian jangan ke-trigger sama mereka. Yang saya tanya. Ini kita kan lagi belajar nih. Ini dalam ilmu bahasa Indonesia nih. Oi Pak. Siapa yang saya panggil? Orang tua. Kok bisa tahu Kak Misnah? Sedangkan Kak Misnah bukan saya. Siapa? Oi Pak, siapa yang saya panggil? Bapak. Kok tahu Bang Mogi? Padahal Bang Mogi bukan saya. Yang ngomong kan saya. Dia laki-laki. Kok tahu? Nah ini jawabannya. Yang tahu ya Bang Daman. Ini baru jawabannya. Nah ketika diitlakkan kata-kata Rob tadi. Ya sama seperti oi Pak. Cuma saya yang tahu maksud daripada bapak itu siapa. Siapa maksud dari saya panggil? Ya bisa jadi tukang kebun yang tadi. Ya bisa jadi presiden. Ya bisa jadi orang tua saya. Part 2 yang mana? Oh ya besok. Besok part 2. Sorry. Besok kita bahas yang dari ulama sunni membantah syubhatnya. Oh itu keren. Ustaz Syorin luar biasa. Ustaz Syorin. Udah nonton Bang Mogi? Video saya Bang Mogi? Baru saya up itu. Nah itu baru part 1 guys. Besok part 2. Mengerikan itu guys. Kalian harus nonton itu. Jawaban part 2-nya. Itu yang paling keren sekeren-kerennya tuh.
Bang Mogi nggak nonton part 2 ya? Part 2 aku belum up. Besok aku up part 2. Besok aku up part 2. Makanya nanya part 2. Oh, part 1 kan Bang Mogi nonton di sini. Part 2-nya itu jawaban dari beliau itu kena banget. Tuh yang keren. Makanya gue suka ulama-ulama Sunni itu. Ulama Sunni itu nggak taklid buta. Jadi ulama Sunni yang benar-benar Sunni ya. Ulama NU lah salah satunya. Mereka itu nggak taklid buta. Mereka cari ke detail. Ulama tuh nggak. Ini kata ulama. Mana perkataan ulama? Nggak ada. Mereka nggak debat di situ. Mereka takhriji nih. Ulama ini ngambil pendapat dari mana? Sehingga kemudian tahu arahnya kemana gitu. Makanya tup. Wah anjay dijawab orang yang itu kan taklid. Oh taklid ini ngomong. Arti taklid mengikuti guys. Mengikuti. Arti taklid itu iman buta. Pokoknya ulama ini. Nah dia tanpa mau tahu nanti. Ini ulama ini beneran ngomong ini. Atau hanya membawa nama ulama tersebut seakan-akan ngomong gitu. Kalau NU pengajaran ketat. Tapi gak semua NU. Gak tuh termasuk pondok saya pengajarannya ketat. Dari mana semua dasar-dasar semua itu. Jadi gak bisa hanya dibawakan. Oh Abu Hanifah bilang. Gak bisa. Kami harus tahu sampai kepada Abu Hanifah ngambil dari mana. Kami harus tahu ini. Abu Hanifah ngambil dari mana. Oh kamu mau nolak Ibu Hanifah. Kalau seandainya Abu Hanifah salah. Saya tolak. Padahal bukan itu omongan saya. Maksud saya bahwa. Kalau ada yang bawa nama Abu Hanifah. Mengeluarkan sesuatu pendapat-pendapat palsu. Pasti ku tolak gitu. Nah makanya pengajaran di pondok saya itu ketat. Sampai ke semuanya, sampai ke akarnya itu wajib jawab. Ini dari mana. Wajib jawab. Nah terus teman ya nanti part 2 ya. Besok aku up part 2 pagi-pagi jam 8 udah up part 2. Karena aku bentar lagi mau ngedit tuh. Jadi ngedit dulu karena kan banyak aku diam ke kamar mandi kan, Bang Mogi kan. Nah, aku edit dulu. Sama satu lagi guys. Satu lagi bocorannya. Aduh nggak bisa putar di sini ininya. Waduh nggak bisa guys. Oke teman-teman. Nah masalah Rob tadi ya. Nah kalau saya panggil, woi Pak. Nah itu kata-kata nida dalam bahasa Indonesia seruan. Kita manggil, woi Pak. Nah ini cuma saya yang tahu Paknya yang mana. Sama juga seperti, ya Rob. Kalau di depan saya bapak saya, ya Rob siapa ya berarti bapak saya. Oke, kalau di depan saya adalah sohib saya, artinya orang investornya saya, ya Robbul Mal saya panggil. Ya Rob, saya panggil juga. Karena dalam Islam nih salah satu contohnya ya. Ini saya buka nih dalam Islam. Nih ya. Dalam Islam contoh Robbul bab mudharabah. Nih, bab mudharabah aja lah. Nah, mudharabah itu kalian tahu nggak arti mudharabah itu apa? Hah? Kalian tahu nggak? Tahu nggak arti mudharabah? Tahu nggak apa? Tahu nggak mudharabah, guys? Ada yang tahu? Ini kalian belajar fikih nggak ada yang tahu? Mudharabah itu ya ini investasi. Mudharabah itu investasi. Ini salah satu syarat dalam mudharabah. Syarat dan rukun mudharabah. Mana dia? Ini syaratnya bukan syarat. Rukun mudharabah. Ntar ya. Buka kalian rukunnya, kalian lihat sendiri. MOU apa tuh? Bukan, rukunnya itu ada Rabbul Mal nanti satu. Nih,
Dalam bab mudharabah, ini dia. Ya, bukan itu, bukan di mudharabahnya. Saya mau bahas ini, nih. Ini saya kasih nampak nih. Nih. Rabbul Mal dalam bab mudharabah. Apakah ini Tuhan? Apakah ini yang berbicara? Oh bang, Rabbul Mal. Berarti kalian menuhankan harta kan? Enggak nih. Rabbul Mal dalam konteks mudharabah adalah pemilik modal yang menyediakan dana untuk diinvestasikan oleh pihak lain ataupun mudarib sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan bagi yang berdasarkan kesepakatan nisbah di awal, sedang kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Rabbul Mal kecuali jika ada kerugian. Nah, sekarang apakah itu Tuhan? Kan Rabbu. Kan ada kata Rabbu tuh. Nah, apakah itu Tuhan? Coba aku tanya kepada kalian. Ada kata Rabbu itu. Apakah itu Tuhan? Hah? Guys, jawab. Ada Rabbu itu, Rabbul Mal. Apakah itu Tuhan? Berarti Tuhan milik modal. Berarti investor kita Tuhan gitu ya. Dah, Rabbul Mal. Nah, sekarang gini. Udah, saya lagi bikin satu investasi. Rob kan memiliki arti yang kepadanya kita tak ada tunduk. Allahu Akbar. Tadi lu udah baca sendiri kan, Rabbul Mal, lu udah baca sendiri. Apa urusan pemodal harta menjadi patuh dan tunduk? Apa urusan? Rob kan memiliki arti kepada kita. Siapa bilang? Patuh dan tunduk itu konsep muttaqin. Orang yang bertakwa itu baru patuh dan tunduk. Ittiqa. Patuh dan tunduk. Siapa tipu? Edis nipu lu. Jangan kena tipu guys. Kubuka kamus gede ini nanti. Kubuka kamus gede ini ya berarti Rob nih. Kubuka. Ada nggak yang kayak lu bilang? Gue buka kamus gede nih. Ada ya Allah. Rabbu itu artinya tergantung kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelasnya Rabbul Mal. Nah ini berarti pemodal. Kalau kata-katanya itu Rabbul Balad. Ini berarti pemimpin. Kalau kata-katanya itu penjelasnya Rabbus samawati wal ard. Berarti ini Tuhan, pemilik langit dan bumi. Kagak ada urusan tunduk dan patuhnya, kagak ada. Ini isbat namanya, atau isnad. Nah, lu gak akan ngerti isnad, panjang nanti kalau gue bahas dalam ilmu nahu gitu. Nah, Rob secara maknawiyah penguasa atau pengatur. Enggak juga bang makhluk lemah. Jangan ke-trigger. Karena kata-kata istirak ataupun kata-kata polisemi tanpa ada kata-kata penjelas enggak bisa diartikan. Rob doang itu enggak bisa diartikan. Sekalipun udah dituliskan dalam kamus. Tapi setelah dibahas, ini kata-kata polisemi. Syarat polisemi wajib adanya kata-kata penjelas. Baru kita tahu arahnya. Kayak contoh gini. Apa itu kepala? Coba jawab nih. Coba jawab saya nih. Coba jawab saya. Apa itu kepala? Coba jawab. Apa itu kepala? Coba jawab. Saya pengen tahu. Jawaban secara detail kepala itu apa? Langsung jawab. Kepala organ tubuh bang. Kepala pemimpin bang. Sekali jawab. Coba. Nggak ada artinya. Ya nggak ada artinya. Nggak ada arti kata kepala. Kalau kalian nggak ada kata-kata keterangan gitu. Bagaimana kalian mau mengartikan kata-kata kepala kalau tanpa ada kata-kata keterangan? Gimana? Kepala artinya apa bang? Oh kepala yang di atas leher. Dari mana lu tahu? Kepala kan artinya pemimpin. Nah lu mau bantah apa? Nggak bisa bantah kan? Kecuali jawabannya mengikuti gramatikal ataupun sastra. Apa kata-kata keterangannya apa? Maksudnya gimana? Kepala apa nih? Kan gitu. Karena kita menuntut kata-kata keterangan agar kita tahu maknanya. Begitu juga Rob. Rob doang. Sekalipun diartikan dalam bahasa Arab ya. Artinya diartikan ya sebagai pemudah guys. Rob itu diartikan sebagai Tuhan. Diartikan sebagai pemimpin. Diartikan sebagai ini. Padahal Rob itu kalau kita buka itu. Kita
bahas itu dalam gramatikal bahasa Arab nggak ada makna karena syarat istirak wajib adanya isnad. Arti isnad kayak tadi, arti isnad kata-kata keterangan. Nah, tanpa kata-kata keterangan rob ini nggak ada makna, nggak ada makna. Illa kecuali bihaisun nida au istifham. Kalau dinidakan. Tahu nggak nida apa? Tahu nggak nida itu apa? Nida itu seruan. Saya panggil nih, oi Pak. Nah, seruan itu dalam bahasa Arab namanya nida. Syarat daripada nida ataupun kaedah daripada nida, si pemanggil yang paling tahu maksudnya. Benar nggak? Contoh, oi Pak. Bukankah saya yang paling tahu ini Bapak ini maknanya apa? Benar nggak? Coba saya tanya kepada kalian. Oi Pak. Bisa nggak kalian menebak? Oh itu Bapak Prabowo. Oh itu tukang kebun. Oh itu bapaknya dia. Bisa nggak kalian tebak itu? Nggak bisa. Kecuali saya. Kecuali saya nih. Yang bilang, oi Pak saya yang paling tahu ini siapa yang saya panggil. Bener nggak? Begitu juga man rob buka. Si pembicara yang paling tahu maksudnya dia. Sehingga si pendengar tahu maksudnya dia. Entah. Ada bapak tukang kebun. Nah, kita pergi, balik lagi. Oi, Pak. Mana cangkol? Nah, bapak ini nggak akan mikir. Ini gua yang dipanggil. Ini nih, bapak tukang kebun nih. Dah. Oi, Pak. Mana cangkul? Bapak ini nggak akan bilang. Lu manggil presiden. Lu manggil bapaknya, bapak rumah di manggil bapaknya lu. Enggak, dia langsung paham gitu. Dia langsung paham. Bahwa oh ini gue yang dipanggil gitu. Oi man, oi kak, nah gimana nah? Rela? Ya nggak nah? Karena jodoh kelung gede. Nah, wow. Nah gitu dia. Paham ya kaidahnya? Begitu juga dengan kalimat man rob buka. Dimana malaikat udah tahu ini arah rob buka kemana dan si pendengar juga udah tahu. Sama seperti tadi. Oi pak, nih si pendengar udah tahu ini kemana arahnya dan apa. Nggak perlu kata-kata keterangan lagi. Nah, jadi syaratnya ada yang namanya intibar mutakalim. Si pembicara yang paling tahu arahnya kemana, gitu. Wah juga no, tak wah juga untuk katan, boleh. Nah, cibaan abang arsir lung, mentang-mentang arsir lung, kokok lung, mentang-mentang. Nah, yuk, udah ya. Anti tekor ya. Halo Bang Anti. Makasih jazakallah. Udah, baru kita bahas di sini. Udah ya. Mantra buka udah paham ya. Jadi pas malaikatannya berarti intinya kita menuhan siapa ya Bang? Iya, karena malaikat udah pasti tahu mantra buka, Rabbu itu apa. Sama seperti tadi, Rabbul Mal, pemodal. Boleh, silakan bertanya. Kayak si pemodal tadi. Ada si pemodal di depan kita. Investornya kita. Kita panggil. Ya Rob. Ya Rob. Kita panggil ke dia. Boleh gak? Boleh. Apa kita panggil? Ya udah. Woi pemodalku. Gak perlu kita tambahin. Ya Rabbul Mal. Gak perlu. Ya Rob. Udah cukup. Kita udah tahu Robnya kemana. Siapa? Si pemilik modal. Dan bukan Tuhan. Paham? Dalam kaidah nida itu namanya. Bukalah di Google. Nida. Biar kalian tahu. Nida dalam bahasa Arab. Nah. Nida itu kita udah tahu. Kita panggil orang ini yang memodalkan kita tanam jagung dengan kata-kata ya Rob. Nah itu nggak ada tuh, nggak ada kata-kata penjelas. Tapi kita tahu ini ya Rob dia si pemodal. Aku bukan lagi manggil Tuhan nih, bukan. Aku lagi manggil dia. Dan si pemodal tahu ini gue yang lagi dipanggil gitu. Paham nggak? Masalah Al-Quran dimakan kambing itu abangku soal hukum rajan dan persusuan kan aku udah bilang. Coba buka An-Nisa. Ada yang namanya metode nasih wa mansuh. Apa itu? Ayat-ayat yang sudah tidak relevan. Karena perkembangan zaman diganti dengan ayat yang baru dan hukum yang baru. Oke, maksudnya gini. Dulu di Ka'bah itu masih ada, ini nasih wa mansuh ya. Arti nasih wa mansuh, apakah Tuhan keliru? Sehingga menurunkan ayat, terus dia sendiri yang membatalkan ayatnya. Kelirukah Tuhan? Ambigukah Tuhan? Tidak maha tahukah Tuhan? Enggak. Justru itu mau'idah buat kita. Justru itu rahmat buat kita. Karena apa? Contoh,
ketika Islam datang, Nabi Muhammad sudah menjadi rasul. Apa yang terjadi di Ka'bah? Coba saya tanya kalian. Apa yang terjadi di Ka'bah? Apa yang terjadi di Ka'bah? Apa yang terjadi di Ka'bah saat itu? Saat Rasulullah baru jadi rasul. Apa yang terjadi di Ka'bah? Apa yang terjadi di Mekah? Apa yang terjadi, guys? Coba, apa yang terjadi di Ka'bah? Menyembah berhala. Berhalanya masih banyak. Mereka pagan-pagan Quraisy masih nyembah-nyembah berhala di sana. Dah. Terus saat ditanya kemana kiblat kita ya Rasulullah? Apa jawaban Allah? Apa jawaban Rasulullah? Kemana? Baitul Maqdis. Karena Islam gak bisa langsung datang klaim-klaim doang. Woi, punya kami itu, woi. Datang Islam di Muhammad jadi rasul. Oi, ambil Ka'bah, punya kami itu, punya kami. Enggak ada. Jadi Allah tuh paling tahu kepentingan umat. Ya udah. Hadap ke sana dulu. Kemana? Baitul Maqdis. Kemana? Yerusalem. Kemana itu? Ke Masjidil Aqsa. Menjadi kiblat pertama orang Muslim. Setelah perjanjian, setelah Fathu Mekah, Mekah dibuka, Mekah ditaklukkan, baru keluarlah ayat membatalkan yang tadi. Hadaplah ke Ka'bah. Setelah berhalanya dibersihkan semua. Nah itu nasakh mansuh. Begitu juga rajam. Nah metode nasakh ini ada yang namanya dari pewahyuan. Ketika Nabi Muhammad diwahyukan. Ini dibatalkan. Yang ini di metode secara langsung dengan turunnya ayat. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Metode langsung itu gini. Turun Jibril. Ngasih tahu ayat. Dan ayat itu membantah ayat yang sebelumnya. Oh berarti ini sudah nasakh. Arti nasakh ini sudah batal hukum sebelumnya yang berlaku hukum sekarang. Seperti dulu ayat perang. Ya. Nah, ayat perang yang turun, ayat perang tersebut memberitahukan apa dalam ayat perang tersebut? Apabila 1:100, ya, kamu 1 lawan 100, jangan lari. Karena kekuatan daripada Umar bin Khattab aja, kekuatannya 1 batalion nih. Nah, saking kuatnya, makanya 1 lawan 100 jangan kabur. Terus turunlah ayat 1 lawan 10 jangan kabur. Nah berarti secara penyampaian. Yang kedua secara ilham. Pahamnya Rasulullah akan pembatalan hukum. Maka keluarlah hadis untuk membatalkan hukum yang tadi. Yang ketiga indikasi. Indikasi. Apa indikasi? Tidak mungkin Allah mengutus makhluknya untuk menghilangkan hukum ini. Lembaran-lembaran ini kalau Allah itu tidak punya maksud. Ya udah apa? Pertama, persusuan orang dewasa. Bahwa ayat ini dimakan kambing. Tujuannya dimakan kambing, bukan kambing, rayap ya. Yang kambing itu yang kambing itu matan yang dhaif, matan yang kuatnya dimakan rayap. Saat dilihat dimakan rayap, dibiarkan. Dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Tahu ini Allah ini mau nasikh ayat ini. Karena apa? Sudah ada hukum radha'ah. Sekarang hukum ada 2 nih. Persusuan orang dewasa sama radha'ah. Radha'ah itu apa? Apabila anak masih dalam kondisi sabi, apabila disusui dengan 5 kali tegukan daripada ASI orang yang ajnabi. Apa orang ajnabi? Aduh, ini bab fikih ya guys ya. Arti ajnabi itu gini. Kita punya anak. Ya, kita sah nikah dengan perempuan tersebut. Sah nikah. Nah, itu artinya ajnabi. Nah, perempuan ajnabi yang sah nikah tadi mensusui anak kita. Dengan 5 tegukan. Maka anak tersebut menjadi anak dia dan kita haram menikahi dia. Bukan kita haram menikahi dia. Anak kita haram menikahi dia. Tadinya contoh nih. Saya punya anak. Ya, saya punya anak nih. Nah, ketika saya punya anak. Anak saya ini boleh nggak nikah dengan perempuan manapun? Coba saya tanya kepada kalian. Anak saya tadi boleh nggak menikah dengan siapapun? Selain ibunya, boleh nggak? Boleh kan? Nah, si yang jatahnya boleh dinikahi anak saya, disusukan. Ketika sudah disukukan dengan 5 kali tegukan saat dia kecil, maka haram dia menikahi ibunya itu. Disebut dengan radha'ah. Karena ada hukum itu, maka batallah hukum yang di belakang.
Tapi Baitul Maqdis kan belum ada bang, baru ada. Iya, tempat wilayahnya kan ada bang. Tempat wilayahnya kan ada. Sama kayak abang tanya, bang, kalau Ka'bah dipindahin ke Jakarta, kita hadap kemana? Ya ke sana, karena tinjauannya tempat bang Flegon. Bang, tinjauannya tempat. Kalau Ka'bah itu batu peta itu ya, Ka'bah peta itu dipindahin ke Jakarta, kami hadapnya ke sana karena tinjauannya tempat. Begitu juga Baitul Maqdis, yang dihadap apa tempatnya gitu. Jadi kalian ke-trigger petanya Ka'bah ya. Jangan, petanya Ka'bah nggak pengaruh apa-apa. Kalian pindahin ke Italia, kami hadapnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram. Kalian ambil batu tuh Hajar Aswad, pindahin ke India, kami hadap kemana? Tetap ke Masjidil Haram. Misalnya na'udzubillahi min zalik, ya. Apa na'udzubillahi min zalik? Itu Ka'bah rata dengan tanah tuh. Rata dengan tanah. Dirusak oleh orang kafir, misalnya na'udzubillahi min zalik. Rusak rata dengan tanah. Ka'bah enggak ada lagi, bangunannya enggak ada lagi, enggak ada masjid, enggak ada apa-apa. Udah jadi padang tandus. Kami hadap ke mana? Ya tetap ke sana. Kenapa tetap ke sana? Ya udah, kan enggak ada urusan sama hal semua itu. Peta-peta itu enggak ada urusan. Karena urusannya adalah Masjidil Haram. Selama wilayah dan tempatnya masih ada, tetap hadap ke situ. Oh bang, runtuh, dia turun ke bawah jadi laut, tetap hadap ke sana. Karena itu titik koordinat hadapan. Paham ya? Paham ya? Nah, gitu dia. Teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah, udah paham ya? Nah, itu nasih dan masuk, begitu juga ayat rajam. Dulunya rajam, kakak yang bertanya tadi. Rajam dulunya itu ndak dilempar batu. Rajam dulunya perempuan dikurung sampai mati. Kemudian tanda rajam itu dimakan sama rayap sebagai penanda ini ayat sudah batal. Paham? Langsung dipahami, oh ini sudah batal. Hukum rajam yang seperti ini. Dengan ketika Rasulullah memberlakukan rajam yang versi lempar batu gitu. Oh maksud daripada nasikh wa mansukh. Dah. Itu guys. Jadi asal kalian tahu, rajam pertama kalinya perempuan dikurung tuh sampai mati guys. Nah itu terlalu menyiksa. Walaupun itu adalah adat rajam awal-awal. Adat rajam jahiliyah seperti itu. Sehingga diganti oleh Allah dengan rajam yang lebih layak. Apa itu? Rajam, lempar batu, mati. Selesai. Saya. Oke. Nah itu udah ya. Raprop udah selesai ya. Kita nonton ini dulu. Kasih kesempatan dulu, nih ada Bang Ardiansa sama Bang Andi Celebes dan Bang Wan mungkin mau bertanya mungkin. Ya Bang Ardiansa, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sehat selalu. Halo, Nek Rudi. Ya, terima kasih. Halo, selamat malam, lama tak jumpa. Iya, lama terakhir kali kita jumpa itu pas Nek Rudi kabur dari saya ya. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa, kita akan diskusi biasa.